Hai, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah Pamontolo, jurusan Ilmu Komunikasi semester 2 di Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya, yaitu bertemu sosok yang sering disebut kuntilanak. Oke. Pertama, saya bersama dua orang teman saya berjanji untuk pergi ke salah satu teman saya. Jadi kejadiannya ini sudah lama, waktu saya masih di SMA. Jadi waktu itu saya bersama 3 teman saya berencana untuk berkumpul di salah satu rumah teman saya untuk mengerjakan tugas. Di rumah teman saya itu letaknya agak jauh dari rumah saya, jadi kami harus saling menjemput teman yang lainnya. Dan waktu itu kita mengerjakannya itu pada malam hari pada pukul 7. Dan kami berdua melewati jalan yang sangat menyeramkan, di mana jalannya di sebelah kiri dan kanannya itu hanya ada sawah dan tidak terdapat rumah sama sekali. Jadi sangat sunyi untuk kita lewati. Dan di awal perjalanan saya dan teman saya tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan hawa-hawa ketakutan sedikit pun. Tetapi saat kami memasuki jalan yang di sebelahnya itu ada sebuah gudang penyimpanan padi. Di situ kami mulai merasakan merinding karena itu benar-benar gelap sekali dan tidak ada pencahayaan sedikit pun, tidak ada lampu merkuri sedikit pun. Jadi kami merasa ada hal yang aneh. Dan teman saya berkata kepada saya bahwa dia sudah sangat ketakutan dan meminta saya agar menambah kecepatan motor saya. Dan teman saya berkata kepada saya bahwa sepertinya ada yang mengikuti kami dari belakang. Setelah saya lihat di kaca spion, tidak ada yang mengikuti kami, tapi perasaan kami itu seperti ada yang mengikuti kami. Setelah beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah teman kami. Dan sesampainya di rumah teman kami menceritakan apa yang kami alami selama perjalanan menuju ke rumahnya. Dan tidak sengaja, ibunya mendengar apa yang kami bicarakan tentang hal yang kami alami selama perjalanan itu. Dan yang lebih mengejutkan, ibunya berkata bahwa di tempat itu memang banyak orang yang saling melihat kejadian aneh dan merasa bahwa sering diikuti oleh sosok. Dan ada pun yang pernah melihat sosok menyeramkan di area jalan tersebut hingga sampai di gudang penyimpanan beras itu. Setelah itu kami coba untuk melupakan kejadian tersebut dan mencoba untuk memulai mengerjakan tugas kami. Di sela-sela kami mengerjakan tugas, saya merasa haus dan saya meminta untuk diambilkan minum kepada teman saya. Dan dia bilang bahwa saya harus mengambilnya sendiri di dapur. Karena saya memang sudah biasa pergi ke rumahnya, jadi saya pergi ke dapur dan langsung menyalakan lampu dan mengambil air. Di saat itu tiba-tiba saja dari jendela dapurnya, tidak sengaja dengan ekor mata saya melihat orang yang lagi berjalan, tapi hanya dengan sekilas. Sosoknya itu mengenakan baju berwarna putih. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya hanya melihatnya sekilas. Dan saya tidak menghiraukan hal tersebut karena saya pikir mungkin itu orang yang sedang lewat saja, karena di belakang rumah teman saya itu ada perumahan. Jadi saya pikir itu mungkin adalah orang yang tinggal di perumahan yang di belakang rumah teman saya itu. Setelah itu saya kembali lagi ke ruang tamu di mana teman-teman saya berada dan kembali mengerjakan tugas. Tetapi di sela-sela mengerjakan tugas, saya menceritakan apa yang saya lihat ke teman-teman saya. Tapi teman-teman saya menjawabnya dengan mungkin itu saya berhalusinasi dan ketakutan gara-gara kejadian aneh. Setelah itu teman saya yang
yang satunya lagi ingin buang air kecil ke kamar mandi, dan dia meminta saya untuk menemaninya ke kamar mandi karena dia takut. Jadi saya pun menemaninya ke kamar mandi. Saat dia masuk di kamar mandi, saya menunggunya di luar. Di situ saya melihat sosok kuntilanak, sangat jelas saya melihatnya. Posisinya itu dia lagi berdiri di sebelah meja makan dan menatap tajam ke arah saya. Seketika saya langsung berteriak sehingga teman saya yang di dalam kamar mandi menanyakan kepada saya kalau kenapa berteriak. Tapi saya tidak menjawabnya, tapi saya terus berteriak. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia pun melihat sosok itu dan kami berteriak bersama sehingga si rumah itu kaget dan langsung menghampiri kami di dapur. Setelah orang-orang datang ke dapur, sosoknya itu hilang dan nggak tahu kemana sosoknya, tidak kelihatan lagi. Dan kami masih ketakutan sekali. Saya sampai menangis dengan teman saya itu, dan orang-orang di rumah teman saya berusaha menenangkan kami berdua. Dan pada akhirnya mereka menelpon orang tua saya dan orang tua teman saya. Oh ya, saya belum menjelaskan bentuk sosoknya itu bagaimana. Jadi dia tinggi, memakai pakaian putih, rambutnya panjang, dan matanya itu berwarna hitam, dan itu sangat menyeramkan. Setelah itu orang tua saya datang dan langsung menjemput saya di rumah teman saya. Dan setelah di rumah saya menceritakan apa yang saya lihat, dan setelah itu saya dimarahi dan tidak diizinkan lagi ke rumah teman saya jika malam hari. Jadi dari cerita saya ini dapat disimpulkan bahwa kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang berbau mistis atau dengan hal-hal hal-hal negatif tentang sosok-sosok menyeramkan, karena kalau kita semakin takut, kita akan terus dihantui dan dibayang-bayangi oleh sosok itu sendiri. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.